A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu supaya kita banyak-banyak istighfar. Kenapa ya? Karena adalah Nabi SAW mengucap istighfar 70 kali di dalam sehari. Nabi aja 70 kali dalam sehari. Gak berdosa Nabi itu kok. Bukan Nabi itu berdosa, nggak ada dosa, maksum ya. Tapi dia istighfar 70 kali. Sampai kata Siti Aisyah, kok kayak gitu kali ya Rasulullah gitu. Kau yang diampuni dosa kau para semua ya. Kenapa ibadah kau hebat kali banyaknya istighfar gitu, kata Siti Aisyah. Apa jawab Rasul? Aku nih hamba ya. Jadi kalau Nabi sendiri mengaku dirinya hamba, ini kok banyak manusia kok merasa dirinya Tuhan ya. Memang dia akan dicapkan. Banyak orang tanpa sadar mengaku dirinya Tuhan. Akulah yang ini, akulah ini, akulah banyak. Tuhan ngaku Tuhan dia. Akulah nolong si Anur, kalau nggak mati. Kalau begitu dia mati, berarti ngaku Tuhan dia kan. Aku masukkan dia kerja dulu, kalau nggak mana senang deh itu. Nggak jadi orang deh itu. Kalau itu udah mati, kan ngaku Tuhan ya. Ini banyak kesalahan kita terkadang ya. Kalau nggak dikaji gitu loh, banyak kali salah. Dari kaji baru, memang nggak dibilangnya aku Tuhan, enggak. Gimana kayak gitu, coba lagi ya. Ya ini lah, gila dia bisa ya. Orang biasa pun nggak pakai mic kok. Ya udah. Nah, aku nih hamba kata Rasulullah sama Aisyah ya. Dan tuntut olehmu akan kesempurnaan segala sifatmu kepada Allah Ta'ala dengan ikhtiar ya. Dan ikhtiar gitu. Dan ikhtikar dan melazimkan lemah dan ingkisar. Mudah-mudahan engkau dapat mentahqiqkan sifat ubudiyah. Ingkisarnya apa? Ingkisar dan melazimkan, tetapkan lemah diri kita ini nggak ada apa-apa ya, dan ingkisar, sadarlah diri siapa kita ini. Artinya kalau bahasa kita, ingat kita diatur bukan mengatur gitu. Nah, kenapa? Karena banyak kita merasa diri mau ngatur Tuhan ya, padahal sudah lama kita tahu bahwasanya langkah rezeki pertemuan maut itu tak ada siapa bisa nyampuri, iya kan? Nggak bisa, kan bisa nyampuri kan. Makanya kalau kita kaji lebih jauh lagi, tapi jangan bilang semua orang, berdiri sendiri aja ya. Kita persiapkan rumah, udah ada 1, mau 2, mau 3, mau 4, besar kurang besar. Itu kan rumah yang mau tinggal semua itu kan. Bahkan ditinggal kita berbesar, kita percantik. Sehingga pintunya pun dari jati yang nomor 1. Kayu jati nomor 1 pintunya. Dah, mati tinggal. Sementara rumah kita yang tetap yang kekal abadi yang luar biasa kan di surga sana kan. Itu ada orang buat rumah sampai miliaran, malah pasti tinggal itu. Nah, makanya saya bilang jangan bilang semua, tengok diri sendiri. Rumah yang tetap yang pasti mewah luar biasa itu yang kekal abadi selama kan surga itu kan. Berapa kita beli? 1.000. Tabung masjid lewat Jumat, hari Jumat. Yang ditinggal dibeli banyak-banyak, mahal-mahal, miliaran. Matilah orang tuanya. Kata adik-adiknya, ini untuk papan yang lahatnya itu, papan itu, pintu dia buka. Kan pintu jati yang mahal lah ya kan. Apa katanya? Apa? Janganlah itu, mahal kali itu. Nah. Ini beli padahal. Kayu jati yang mahal tadi itu. Biar kayu patah, enggak mau.
Makanya kita ini sekarang ini, kita mesti sadar, makanya baik-baik istighfar lah. Mesti hidup ini aja dihargai orang, ya ini. Kau udah mati? Ada. Artinya amal kita tinggalkan. Apa amal kita bawa? Jadi kita ngaji ini seperti orang kuliah mengambil titel. Titel apa sih? Titel setelah ujian nanti. Apa gelar kita setelah mati? Apa gelarnya? Makanya sedih boleh sedih, ya. Zulkarnain keluarganya boleh lah, namanya sedih lah meninggal. Tapi titelnya berkali selain ini. Salah satu orang yang saya cemburui dia itu. Udara nggak panas ya? Diri dia pun gimana? Udah titelnya apa? Pemurah. Si Lina ini open sama saudara kan. Saksi kita semua ini, yang nggak kenal bos saya pemurah dia kan. Betul nggak kan? Open sama keluarga. Kalau gitu ahli surga apa neraka? Nah, sampai kayak gitu saksi orangnya. Ah, itulah kita cari dalam kehidupan ini. Apa titel kita pulang nanti? Jangan sampai pulang kita meninggal. Siapa meninggal? Si Anu, cocok lah mati itu. Pelitnya sekarang mampus. Masuk surga apa neraka? Sudah Pak Anak ngerti. Jangan Bapak sikit kali nonton nggak ada masalah. Tapi kalau Pak ambil hikmahnya, Pak Hanafi ini, kami jadi saksi di semuanya nih. Gara-gara ini Pak Hanafi ngajinya terus tetap. Gara-gara ini tetap ngaji. Kalau tidak kadang-kadang kontak ngaji, kadang tidak ya. Dan itu bisa dibuktikan sama kita yang hadir. Cuman kalian tengok Pak Hanafi ini, tambah bersih apa jorok dari mukanya ya kan? Itu titelnya itu. Oh itu siapa yang meninggal Syanu? Oh itu rajin kali ngaji itu. Titel dapat titel itu rajin kali ngaji. Masuk surga pernah gak? Enggak. Nah gitu ya. Jadi kita ngaji gitu. Gimana Pak Edi? Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan engkau dapatlah mentahqiqkan sifat ubudiyah, sifat ibadah kepada Allah Ta'ala itu ya. Maka dengan dialah kamal, sempurnalah sifatmu, yaitu melihat dirimu. Sempurnalah sifat kita, kita melihat diri kita ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri dia, kenal sama Allah Ta'ala, kenal sama Tuhan. Atau kebalikannya, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa kenal Tuhannya, kenal sama dirinya. Mana menjadi? Kenali diri. Banyak orang berkaca siap mandi, bersisir segala macam, tengok kan, oh ganteng kali aku gitu ya kan. Bukan melihat siapa yang jadikan awak. Pakaian mutar-mutar badan ya, laki-laki perempuan sama aja. Coba renungi siapa yang jadikan kita itu kenapa sih? Gitu. Sempurna. Nah, syukurlah dengan 3 ucapan, hati dan perbuatan. Jadi yang dituntut kenal itu kenal seperti apa? Yang mana kau mau dulu? Kenal sama diri atau kenal sama Tuhan? Kan siapa kenal dirinya, kenal sama Tuhannya. Atau barang siapa kenal sama Tuhan, kenal sama dirinya. Yang mana kau mau? Yang mana yang dulu-dulu ya? Tuhan bro. Kenal Tuhan. Tahulah Allah Ta'ala menjadikan kita ini. Kita semua yang hadir sudah pernah merasakan. Udah sadar tidak bisa bergerak. Iya kan? Kalau itu nyata Allah yang menggerakkan kita. Iya bukan nih? Nggak dipaksa-paksa di tauhid. Itu lah. Nggak bisa bergerak. Ada gitu kan? Kaki semua nggak bisa bergerak. Nah, artinya apa? Waktu itu Allah terang bercakap. Kau tahu nggak bisa bergerak kau aku gerakkan. Oh, karena kita sama Tuhan kan, Dia yang menggerakkan semuanya apa aja pun. Kalau kita sudah dalam ketentuan ini, begitu pun kadang-kadang ngaji masa protes juga, jangan. Ketentuan Allah Ta'ala ini
suka atau tidak suka sampai apa dia. Tapi semua pun apapun kepedulian kita itu bukan dimamati semua tuh Pak ini. Kalau kita paham, nah itu bangsa kenal Tuhannya, kenal dirinya. Pak ini pernah 3 malam di laut saya dengar ceritanya, nggak pulang Pak dia. 3 malam nggak pulang. Kapalnya mogok ya, betul tuh kan? Iya. Yang saya bayangkan macam mana lah Pak itu kencing, macam mana lah Pak itu makan minum, di mana? Makan macam mana? Kasih orang Pak, datang kawan-kawan tuh ngasih. Di laut, muka dimamati, mati semua. Bagus, ingatlah kita sendirian. Kalau tidak Allah menggerakkan orang itu nggak datang Pak ini. Yang itu yang saya pikir waktu itu. Makanya macam mana Pak ini dia? Sebenarnya di laut. Kalau kita mana sanggup ini? Makanya Allah meletakkan beban kepada kita itu yang kita mampu mikulnya. Ini satu ini ada yang mampu nih. Sanggup aja di laut. Nggak pernah sesat pula, nggak pernah sasar pula dia. Di laut gelap-gelap gitu, bukan ada lampu. Adalah kenal sama Tuhan, luar biasa ya. Allah Ta'ala gerakkan semua. Jadi ketentuan Allah Ta'ala ini jangan lewat aja ngaji ini. Berulang saya sampaikan, ngaji ini betul-betul dudukkan di hati. Jangan lewat macam cerita-ceritanya. Suka atau tidak suka, sampai. Yang nggak suka ya sabar gitu. Yang suka alhamdulillah. Itu aja, nggak usah protes. Nggak akan berubah ini. Kita nunggu giliran aja nih kan. Nunggu giliran. Kalau nggak kita jadikan itibar selina ini rugilah kita. Sama-sama kawan ngaji ya kan. Jadi kalau mana-mana yang istrinya belum meninggal, nah, sayangilah ya. Kodo lah yang lalu-lalu itu. Kodo. Udah ngerti saya? Ngerti kodo? Kalau dulu di mana jangan. Nanti ha. Berat, meninggal ayah lebih sedih meninggal ibu. Meninggal ibu lebih sedih meninggal istri. Kan enak itu. Ini bikin bahan renungan kita. Kalau gitu mana? Banyak istighfar. Udah Jar. Kadang-kadang masih terdengar juga ke telinga ada orang ngaji istrinya dimarah-marahin. Saya jumpain apanya kejakonnya. Udah syukur alhamdulillah baru kasih Allah Ta'ala istri. Banyak orang gak dikasih istri? Banyak. Udah syukur alhamdulillah, syukurilah itu. Kalau kau syukuri kotak. Kalau kau syukuri kita Allah Ta'ala tambah hingga berbagai nikmat yang lain. Nah gitu. Saudanya besaran penghasilan istrinya. Ditambah Allah Ta'ala nikmat itu syukurinya kan. Dia di rumahnya ngapa? Main online ya. Iya banyak hasilnya dari suaminya. Nah, kata Allah Ta'ala ya. Di rumah aja nggak kemana-mana dia. Karena sifatmu yaitu melihat dirimu iftikar, yakni yang berkekalan. Iftikar berhajat kepada Allah Ta'ala yang berkekalan dalam masalah apapun. Iftikar itu bahasa Allah Ta'ala ya. Kenapa kita berhajat kepada Allah Ta'ala? Karena Dia yang maha kaya. Dan dari lagi lemah, tiada mempunyai daya dan upaya, dan sabar atas mengerjakan taat, dan sabar atas maksiat, dan atas segala bala dan fitnah, dan ridho akan barang yang dihukumkan Allah Ta'ala daripada baik dan jahat. Sebab apa? Sebab engkau lihat akan kamal sifat kasih sayang Tuhanmu atas segala hambanya. Sempurna ya kasih sayang Allah Ta'ala. Ini kalau tidak kena kasih sayang Allah Ta'ala sama kita, kalau tidak Allah Maha Pengasih namanya, nggak ngaji kita ini. Mana laku kita duduk di majelis ini? Kita bikin bahan renungan. Melihat dosa-dosa yang sudah dilakukan, cocok di majelis yang mulia ini? Enggak. Tapi kan Allah Maha Pengasih penyayang, maka ketika seorang yang sangat jahat, dosanya banyak, minta Abu Sama Allah diusir mana? Kira jahat kali kau ke sana. Jadi Allah Ta'ala yang menegur malaikat, apanya kalian? Biarkan hamba aku menyampiri aku. Macam mana pun dosanya, banyaknya. Kalau dia minta ampun, ku ampuni ini.
lokasi Allah Ta'ala itu ya. Paham gak ya? Kalau nggak paham tanya diam-diam aja. Kita ini kan maksudnya kan maksud saya juga kita nih ya. Kalau tidak Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, nggak laku lah kita nih duduk di sini. Ini majlis paling mulia nih. Sampai kita Nabi ini taman-taman surga itu di majlis pengajian seperti ini. Hadir. Bukan sedikit manusia ini banyak kok, ya. Tapi inilah yang dipilih Allah Ta'ala. Ini kan orang dipilih ini. Ya saya. Dari Mabar kau sendiri. Pasar 7 si Hasan sendiri. Nggak dipilih itu. Ini orang dipilih. Tinggal syariat kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar lah. Waktu sempit. Karena mati ini kapan saja, di mana saja ya. Nggak sangka lah sedikit pun. Satu hal yang tak kita sangka-sangka. Sehat kok. Karena mati ini nggak peduli, nggak mau sehat mau sakit nggak ada urusan. Macam ada orang di sana, di Darmin sana, suaminya nggak bisa apa-apa udah, dia dilading lepas tidur ya semuanya. Istrinya yang ngelading, nggak lama dengar kabar meninggal. Pas ada siapa yang tidur orang mati? Lakinya kan? Ternyata istrinya. Sekadar tak pernah si istri yang lading suaminya itu, suami yang sakit parah. Yang meninggal istrinya. Kadang Allah. Dia berbuat sekendaknya. Nah, kenapa rupanya ya? Kita ini sebenarnya ya nunggu kontrak kita aja ini. Berapa lama lagi? Itulah nikmat dari Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala dikasih tahu sama kita. Kalau dikasih tahu kan bisa kita ketawa lagi nih. Ya, heran. Kalau bisa tahu Allah Ta'ala, nggak usah lah besok, sebulan lagi lah. Awal September mati, gimana? Kau sampai sini aja lah umur kau. Bisa kita ketahui lagi nih. Apa bikin lagi? Nah, maka Selina tidak makan selama 3 hari. Udah tahu deh, itu apa lagi makan? Misi perut juga dipikiri? Enggak, dia udah tahu. Itulah salah satu keluar biasa yang dia itu ya. Udah tahu dia. Seminggu dia sebelum meninggal, itulah si Asni itu dia. Saya bilang sama orang yang kenalkan ibu-ibu, ini kalian biar tahu nih si Asin ini Bilal ini. Nah sekarang kalian tempah, saya duluan katanya. Dia bilang sini. Banyak kali tanda-tanda dia itu. Saya yang nempah duluan katanya. Cuma sama Julkarnain nggak dibilangnya. Kalau dibilangnya barangkali tas cemana dia nih ya kan. Bang aku udah nampak kami putih bang di sana. Nggak dibilang gitu. Payah nih laki ini. Jadi udah lumayan, istri saya lumayan baru sehat ini. Ada cerita enggak? Enggak. Demam, panas. Sampai dipanggil tukang kusuk kata, ini kalau di rumah sakit udah corona nih ibu nih gitu. Saya nanya aja, udah pakai putih belum? Nah, udah sehat lu aja. Padahal udah berdebar juga San. Jadi tadi Julkarnain itu memang ya. Tadi mau sembahyang Jumat, iklan lah dulu ya. Bang sini lah bang. Apa? Saya udah mau pergi Pak nih. Peluklah dulu gitu ya. Ya. Nggak tentu saya mengsan. Nggak mau dilepas ibu lah tuh. Aduh, tergantung Julkarnain juga nih. Ini apa? Ini tanda cuma. Karena senang. Udah disuntik nggak turun-turun. Sampai kita tukang kusuk ini yang belum kusuk coba. Ini ibu ini ke rumah sakit dah corona nih gitu. Tahu main Jumat tadi minta dipeluk San. Kacau saya semang Jumat. Takut lagi bilang Selina yang kena nih kan. Ini biar tahu kan kalau cerita-cerita kayak ini hati-hati berdebar nih biar tahu. Kau yang cerita aja kau dulu ngerasa ya gitu. Tapi ada kawan saya itu Ustadz yang dia nggak mau kalau kayak gini nggak mau cerita. Kenapa Ustadz? Takut aku kena aku soalnya. Saya nggak pegang di situ. Saya tetap salah laksanakan aja. Kenapa? Kalau tidak kita dokter nggak sampai kan? Udah selalu aja. Nah makanya Julkarnain kan ditanya Selina itu. Kok saya tanya tadi. Dan apa yang putih rupanya? Sesak, napas sesak. Sebelum napas panas. Enggak napas. Ya, enggak ada. Udah sehat. Apa sibuk kali sih? Walaupun kita ngomong kita hati berdebar juga ada kan.
Nah gitulah ya. Kalau udah nampak, kita tahu lah siapa kan, nggak usah pergi kemana-mana, di rumah aja ya. Pasti itu gunanya ngaji ini. Cuman ada juga orang yang mau meninggal tuh nggak bilang dia memang. Nengok kayak, gue bilang tuh cuman ada kacunya nih, gitu kan. Karena sama-sama udah ngaji kan. Lina udah nampak kambing putih banget ya. Cuman aku dari mana itu? Dan tawakal dengan engkau serahkanlah kepadanya pekerjaan kehidupanmu. Itu yang salah kita nih. Kenapa nggak kita serahkan sama Allah Ta'ala? Dan dunia dan akhiratmu serahkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ia tiada sia-sia akan segala hambanya yang menyerahkan dia. Nggak sia-siakan Allah Ta'ala ya. Dan yang tiada menyerah kepadanya, tetapi hingga seterusnya tiada dilupanya. Musuh pun tidak lupakan Allah Ta'ala. Dan tiada lain seperti segala orang yang kafir ya, menjatuhkan dia. Maka betapa ya sia-siakan hambanya yang berkhidmat lagi menyuruh kepada dirinya, kepadanya. Orang kafir berdikasih Allah Ta'ala kok bingung kali kita ya kadang-kadang. Orang kafir, orang main judi nggak ada modal, kasih modal. Kan semua dari Allah Ta'ala ini kan, semuanya kasih Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita, aku yang menyembah Allah Ta'ala, yang mengajarkan perintah Allah Ta'ala, nggak mungkin nggak gitu. Cuman kita terhenti dengan apa? Dengan duit. Asal itu aja menghantui. Padahal kan ada duit, kenapa rupanya? Nah ini mau dibuang di hati nih. Karena banyak kali kita terima yang nggak pakai duit. Betul nggak nih heran? Kalau betul tasdiqkan di hati. Asal tuh Allah Ta'ala itu yang maha besar, yang maha kaya itu. Banyak kali kita terima yang tidak pakai duit. Kalau orang nggak ngaji payah nerimanya nih. Padahal kalau dibuktikan betul memang gratis saja. Itu makanya beda kalau orang yang ngaji nggak ngaji ya pede ya. Ada konsep di hamparan perak tukang mancing ikan juga itu. Jika dia tuh pede, teger. Udang teger itu, teger. Bukan Allah Ta'ala lagi. Tak dapat, aduh cuman ya, sedikit kali dapat. Yang istimewanya saya pernah kenal orang Banjar, nenek-nenek orang Banjar, kayak sampan. Dia ke laut tuh sebentar nggak lama-lama, ikan tuh naik sendiri Pak ini. Naiknya ke sampan ini, udang saya kan naik aja. Itu hebat juga dia itu. Ada kelebihan itu ya. Nggak payah-payah. Kalau yang ngaji lebih hebat dari itu lagi. Tinggal makan aja kan. Mana enak? Orang tuh mancing dulu baru makan kita. Ikan kita nggak mancing ya kan. Nah tengoklah ikan. Itulah kalau kaji sudah duduk nanti di hati kita ini, tidak melihat suatu, lihat menjadikan suatu. Baru enak. Menjalani apa saja pun. Tidak melihat suatu, lihat menjadikan suatu. Jadi orang kafir setuju dikasih Allah Ta'ala kok. Orang dia maha pengasih, maha penyayang. Yang kafir pun dikasih. Maka betapalah ia sia-siakan hambanya yang berkhidmat lagi yang menyuruh kepada dirinya. Kepada memang kan mungkin ya. Makanya gaji-gaji ini gak usah gelisah lah. Udah tentukan Tuhan yang paling baik ya. Kalau nggak dapat pun luput bagus. Karena nggak baik sama aku kan itu. Bisa berpindah lagi seorang ke seorang? Tidak, kelakuannya pasti sampai. Itu pegang kuat. Kalau sini sudah kuat, rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Kalau aku punya pasti sampai. Betul padahal itu kan? Betul nggak ya? Kalau sudah betul, kenapa nggak kita dudukkan di hati? Kalau gitu perlu berutang. Ya, kok diam ya?
Macam apa ini? Enggak kan? Aturannya ya kan? Kok berutang juga cari penyakit. Padahal kalau kita punya pasti sampai apapun ceritanya. Dan kan yang besar-besar ikan teri, nasi yang kecil itu pun udah ada namanya semua itu. Kalau ada nama kita sampai. Sama ada beli atau tidak beli. Kebalikannya kalau nggak ada nama kita, waktu kita makan jatuh. Ya. 2 ekor ada semut punya yang berdoa sama Allah Ta'ala. Aku pengen makan ikan teri sambal ya. Jatuh dari mulut lawan, 2 ekor. Semutnya makan. Sampai sebegitunya. Maka Nabi Sulaiman pun ditegur Allah Ta'ala dengan seekor semut. Riwayatnya gitu, semut ini membawa sebutir beras. Bayangkanlah, beras sama semut mana besaran? Besar berasnya kan? Kira-kira dia mikul kok dibesarkan. Kira-kira mikul. Ya tanya Nabi Sulaiman. Berhenti komentar. Berapa lama kau makannya? Sebulan gitu. Untuk sebulan beras sebutir itu. Udahlah, kau ibadah aja lah. Biar kau antar beras kau. Di mana sarang kau? Kau nggak usah nyari rezeki lagi, Nabi Sulaiman. Dia kasihlah beras 1. Nah, nanti bulan depan biar kau antar lagi. Kau nggak usah nyari. Akan lagi lah. Kau usah sibuk kali kau. Nah. Bulan depan datang Nabi Sulaiman lagi situ. Beras yang dikasih tanda dia. Kok nggak kau makan nanti kan? Mana percaya aku sama kau? Ini aku antar lagi. Enggak, orang dari dulu nggak ada kau pun kasih Allah Ta'ala kau rezeki sama aku. Betul nggak ini? Semut. Kok kalah kita sama semut? Nggak sama kau pun. Dikasih Allah Ta'ala juga tetap kok. Betul nggak ini? Sama ada kerja nggak kerja sama aja kan? Tetap dikasih Allah Ta'ala. Asih. Masuklah Cina singkek itu ya kan. Oh, ini tuh baik kali nih. Tas mana yang baik? Allah Ta'ala di Cina nih. Baru kenal berapa hari juga baik kali dia tuh. Akhirnya kasih sirup setengah lusin ya. Orang kita udah senang, bangga kali ya, nggak ada apa-apanya tuh. Allah Ta'ala berapa banyak ngasih? Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan dia banyak kali kita lalai dalam masalah ini. Itu tamsilan-tamsilan seperti itu, seperti tetangga depan ada orang baru pindah, orang kaya ya. Dikasih si Paris pesawat terbangnya pakai remote atau mobil balap ya. Orang kaya kan cari apa kasih si Paris, senang kali si Paris kan. Waktu makan dengar Paris kata, lari tinggal aja makannya. Ya makan kan, enggak waktu manggil. Gara-gara dikasih main-mainan tadi yang pakai remote. Orang tua kita udah berapa banyak aku kasih sama kau ya. Baru segitu aja udah patuhnya setengah mampus ya kan. Ya. Cobalah kita rubah. Mesti dalam Muharram ya. Muharram bulan hijrah lah. Sudah. Allahu Akbar, langsung tinggalkan. Karena kita butuh dengan yang ada ini. Syaratnya itu aja. Tadi si Paris langsung dah kejar, panggil namanya. Ini kita selalu kalau panggilan Allah Ta'ala selalu nantilah, kejap lagi. Kalau panggilan Cina itu tadi mana? Lu datang sekarang gitu ya? Mana? Semalulah ya. Ya pede. Nah itu yang bikin bahan renungan. Banyak-banyak istighfar lah. Jadi kalau ngaji paham, diamalkannya enak lah dia. Kalau nggak paham ini yang parah, nanya nggak mau, apa yang mau diamalkannya? Dan jahid, yakni bencilah ia akan tiap-tiap yang membimbangkan daripada Tuhannya. Nggak suka lagi udah. Jahid ini suatu hal yang membimbangkan kepada Tuhannya. Nah, tinggalkan itu. Karena diketahuinya dunia ini negeri bagi orang yang tiada negeri, atau kampung bagi orang tidak punya kampung. Karena dunia ini adalah surga bagi orang kafir, kata Nabi. Penjara bagi orang mukmin.
dibilang penjara bagi orang mukmin? Apa Ri? Kok dibilang penjara bagi orang mukmin? Nah kan kita dibatasi. Orang penjara bisa bebas. Bisa bebas terima tamu? Enggak. Makanan? Enggak. Itu kayak penjara. Boleh kita makan semuanya nih? Enggak bisa kan? Enggak boleh. Dihidangi orang kok sate babi, kok makan enggak? Ada penjara. Dibatasi, enggak sembarangan. Ya. Makanannya pergi sana kemari, tamu pun enggak sembarangan terima. Ya. Udah paham belum? Makanya penjara kata Nabi, penjara bagi orang mukmin. Semua masih dibatasi ya dulu. Nanti sana baru bebas kita. Ini tidak. Surga bagi orang kafir. Makanya orang kafir itu kok sayang. Kalau dikasih oleh orang dia bakal kekal di neraka. Kasih aja. Makanya kalau ada sebagian orang kafir yang ngerti, ada yang tidak juga. Kalau yang ngerti sedekah aja deh itu. Udah dibayar langsung di dunia ini deh. Kalau kita nanti kena sayang Allah Ta'ala bukan benci, nanti di akhirat. Nah, itu nafsu kita nggak mau. Aku maunya sini lah, maunya ya. Ya sih. Nah itulah. Itulah padahal Allah sayang sama kita, nanti aja. Kalau dikasih sini kenapa rupanya? Dia mah mengetahui. Kok dikasih sini kau, dikasih semua, aduh. Apa pikiran kau? Jadi orang kaya lah kau sekarang ini. Kalah semua yang hadir, kau yang paling kayanya. Apa lah kau buat? Hah? Yang enak kalau ditanya sama orang yang jujur ya kan, menambah satu lagi lah jelas katanya. Itulah kalau nggak ada. PD sih mau dia juga, kira-kira nggak mau gitu, karena nggak ada aja ya. Kok payah kali? Kira-kira tak ada aja ini. Banyak dia tidak melihat. Nah, iklan nggak ada seorang ustaz kayak gitu lah. Payah kali mau di dua pun nggak bisa juga. Nah, dia berdoa sama Allah. Daya Tuhan ekonomi banyak rezekinya. Dibelikannya istrinya gelang, kerabu, rantai, belikan mas semuanya. Udah. Dia abang mau kawin lagi tambah satu lagi ya. Ya udah ngapain nanya. Nah itu adalah resepnya. Siap kasihlah, minta izin lah, kasihnya aja itu. Kalau uang belanja pun kurang, mau kawin pulang, mau kucincang kau kan. Itu ada ya. Menurut saya juga saya tanya istrinya, kau kasih nggak suami kau kawin lagi? Kasih. Nah itu baru dia ngamalkan ya. Tapi siap aja kemutilasi gitu. Sama. Nah, tapi coba macam dari resepnya, belikannya emas, cincin, bukan lengkap lah semua. Rantai, gelang, cincin semua, kerabu, baru minta izin kawin. Ya, ngapain nanya kasih aja tuh. Ini uang belanja pun saya kurang aja pas-pasan aja mau kawin pula lah. Udah gila aku rasa abang ya. Gak percaya? Nah, tanya nanti pulang ke rumah. Ini hukum takdir misalnya lah, kau kasih nggak? Kasih, pasti jawabannya kasih jawabannya. Karena perempuan itu yang penting, duitnya banyak ya kan. Jadi jahil ini ya benci akan tiap-tiap yang membimbangkan daripada Tuhannya. Karena diketahuinya dunia ini negeri bagi orang yang tiada negeri, dan harta bagi orang yang tiada mempunyai harta. Dan ia umpamanya ya dengan bangkai yang luat, bangkai yang sangat jijik, dan membesarkanlah nikmat Allah Ta'ala, dan syukurlah ia akan segala nikmat Allah Ta'ala, serta memujikan dia. Sebab apa? Diketahuinya lah bahwasanya nikmat Allah Ta'ala tiada dapat dibilangkan banyaknya ya. Sekarang kita nggak nampak berapa sebenarnya harga ilmu nih yang udah kita ketahui inilah, berapa harganya. Kadang-kadang nggak terpikir sana ya, berapa harganya. Bisa dapat ilmu kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, udah tauhid keimanan kita kuat, kokoh, berapa harganya itu dapat.
Sekarang ini nggak bisa pilih aja, macam nggak ada harganya aja. Kadang sempat ngaji, kalau nggak sudah ya kan. Kenapa? Bahwasanya nikmat Allah Ta'ala tiada dapat dibilangkan banyaknya, tak bisa terhitung, nggak bisa kita hitung ya. Banyak luar biasa, dan tidak dapat disebut akan hingganya. Maka setengah daripada nikmat ijad yang diadakan daripada adum kepada wujud, dari tak ada kepada ada, maka jika tiada dengan kurnianya, maka adalah adum selama-lamanya. Dan setengah daripada nikmat Allah imdad, yakni berturut-turut nikmat apa itu? Petolong ya bagi segala. Jikalau tiada niscaya binasalah engkau. Nah, petolong Allah Ta'ala itulah. Tolong Allah Ta'ala kita semuanya nih ya. Dapat ilmu pun Allah Ta'ala yang dapatkannya, bukan kita, enggak. Ditolong Allah Ta'ala. Maka senantiasa berserah diri sama Allah Ta'ala. Itulah amal kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upayaku ya Allah, tolong kuatkanlah aku, tolonglah aku. Dan ia padanya dengan bangkai yang luar, bangkai yang jijik, dan membesarkan nikmat Allah Ta'ala. Dan syukurlah ia akan segala nikmat Allah Ta'ala serta memujikan dia. Kenapa? Sebab diketahuinya lah bahwasanya nikmat Allah Ta'ala tiada dapat dibilangkan banyaknya. Itu tadi, maka kalau kita kenal sama Tuhan, kenal sama diri kita, nggak ada apa-apanya kita nih ya. Kebalikannya kalau kita kenal diri kita, kenal sama Tuhan. Sikit aja ikuti Allah Ta'ala, urat di kepala kita terlumpuh langsung ya, sebiji aja urat lumpuh. Sekarang ini kita bisa berjalan, bisa berdiri, bisa duduk, nikmat luar biasa itu, mana bisa dihitung-hitung nikmat Allah Ta'ala ini ya. Maka setengah daripada nikmat ijad yang diadakan daripada adum kepada wujud, maka jika tiada dengan kurnianya, maka adalah adum selama-lamanya, tak ada selama-lamanya. Dan setengah daripada nikmat aula imdad, yakni berturut-turut nikmat penolong, maka jikalau tiada niscaya binasalah engkau. Dan setengah daripadanya dijadikan engkau itu ahli bagi khidmatnya, ahli bagi khidmat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka jika tiada, maka betapalah engkau ahli bagi taat, enggak dapat ya. Dan khidmatnya sepahat kasih sayang akan segala makhluk Allah Ta'ala, karena diketahuinya Tuhannya itu memilih akan mengeluarkan daripada adum wujud dengan ikhtiarnya, dan diberikanlah dengan bagai-bagai imdad, dan dijadikanlah dengan hikmat. Maka betapalah tiada kasih sayang akan kejadian Tuhannya yang ia kasih akan dia. Istimewa pula kepada segala saudaranya yang mukminin, maka tiada kamal iman bagi seorang itu hingga dikasih akan saudaranya seperti barang yang dikasih bagi dirinya. Itulah ya, sampai begitu ya. Tiada kamal, tidak sempurna ya iman seorang itu bagi seorang hingga kasih dia bagi saudaranya seperti barang yang kasih bagi dirinya. Itulah dia. Dan tawadu Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat, seperti kau tawadu karena dunia seorang atau kemegahannya kepada orang yang ahli asih, orang ahli maksiat. Inilah setengah daripada jumlah kamal sifat ubudiyah yang dipuji akan dia. Dan hendaklah engkau ijtihad berkhidmat
bagi Tuhanmu selama ada hidupmu di dalam beberapa hari yang sedikit, dan engkau ramaikanlah dengan sebagai-bagai ibadah. Sekarang nih kesempatan, ramaikan berbagai ibadah dan taat malam dan siang di dalam umurmu yang pendek. Karena jikalau kamu pardukanlah 100 tahun umurmu, maka yang demikian itu amat sedikit. Itu sedikit itu walaupun 100 tahun. Tiada sampai serubu hari akhirat, nggak sampai seperempat ya, 1/10 akhirat enggak, walaupun hidup 100 tahun. Dan hanya seusur ya, 1/10 hari akhirat. Seusur 1/10 hari akhirat juga. Dan engkau membimbangkan akan barang yang beri faedah akan akhiratmu pada segala kelakuanmu, seperti firman Allah Ta'ala, wasbiru kiska ma'allazi yadu'u narabbihim bi'adati wa'ati baridu wajihah, dan sabarkan olehmu akan dirimu serta mereka yang meminta mereka itu akan Tuhannya pada pagi-pagi dan petang-petang, yang berkehendaklah mereka itu akan wajahnya. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap hari hingga datanglah benar hatimu ya, hingga benarlah mati yang dapat melihat ia akan kamal kasih Tuhannya akan segala hambanya yang mukminin di dalam akhirat. Nah gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.